Halo semua, kembali lagi di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Kembali lagi bersama Kak Intan. Pada video kali ini, Kak Intan akan membahas materi tentang kisi-kisi tes SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jadi, salah satu tahapan dari seleksi kedinasan tahun 2020 yaitu yang pertama SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar. Tes SKD ini akan dilaksanakan dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test, di mana di dalamnya akan ada 100 soal dengan durasi pengerjaan 90 menit. Jadi, kalian dalam mengerjakan satu soal harus kurang dari 1 menit. Materi yang akan diujikan pada tes SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020 ini diantaranya ada 3 macam tes. Yang pertama yaitu tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Yang kedua yaitu TIU atau tes intelijensia umum. Dan tes yang terakhir yaitu TKP atau tes karakteristik pribadi. Kalian bisa mempelajari materi SKD ini melalui kisi-kisi yang sudah dikeluarkan BKN. Kisi-kisi atau soal-soal yang akan diujikan pada SKD Kedinasan tahun 2020 yaitu sama dengan kisi-kisi dan soal-soal yang telah diujikan pada SKD CPNS tahun 2019. Oke, langsung saja kita simak kisi-kisi dari seleksi kompetensi dasar yang akan kakak sampaikan setelah ini. Yang pertama yaitu TWK atau tes wawasan kebangsaan. Tes TWK ini untuk mengukur pengetahuan dan wawasan peserta yang berkaitan dengan NKRI. Kisi-kisi pada TWK ini meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara yang di dalamnya memuat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Tes yang kedua yaitu TIU atau tes intelijensia umum. Pada TIU, kisi-kisinya ada 3 macam. Yang pertama yaitu kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga kemampuan figural. Yang pertama, kemampuan verbal, yaitu meliputi kemampuan berpikir logis dan kemampuan berpikir analitis. Biasanya, soal yang diujikan pada kemampuan verbal, yang pertama ada analogi. Analogi ini berupa kata atau frasa yang bermakna sama, berupa sinonim atau antonim. Kemudian ada silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari 2 pernyataan atau premis-premis. Yang ketiga yaitu analitis. Nah, analitis ini untuk menarik suatu kesimpulan atau menganalisis suatu kata. Kisi-kisi TIU yang kedua yaitu kemampuan numerik. Kemampuan numerik berupa deret angka atau huruf, yaitu kemampuan untuk melihat pola hubungan angka-angka atau huruf-huruf. Selanjutnya yaitu berhitung cepat. Kemampuan untuk menyelesaikan hitungan cepat berupa pecahan, persen, atau desimal. Yang ketiga yaitu soal cerita. Soal cerita berupa aritmatika sosial, yang soal-soalnya biasanya tentang pajak, diskon, untung rugi, jual beli, peluang, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu perbandingan kuantitatif. Soal yang keluar dalam perbandingan kuantitatif biasanya tentang jumlah pekerja, banyaknya pekerjaan, dan lain-lain. Kisi-kisi TIU yang ketiga yaitu kemampuan figural. Pada kemampuan figural biasanya berupa gambar-gambar, bisa dalam bentuk yang pertama analogi, yaitu mencari hubungan dari beberapa gambar yang saling berhubungan.
Kemudian yang kedua, ketidaksamaan atau mencari perbedaan dari beberapa gambar. Yang terakhir yaitu serial atau mencari pola hubungan dari suatu gambar. Tes SKD yang ketiga yaitu TKP atau tes karakteristik pribadi. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam bertindak untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Biasanya di soal ini akan disajikan sebuah permasalahan. Nah, kalian diminta untuk mencari penyelesaian yang tepat yang sesuai dengan permasalahan yang disajikan di soal tersebut. Kisi-kisi pada TKP ada 5 macam. Yang pertama yaitu pelayanan publik. Ciri soalnya yaitu terdapat unsur pelayanan publik. Tips mencari jawabannya, carilah jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Kisi-kisi yang kedua yaitu sosial budaya. Ciri soalnya terdapat unsur kebijakan publik. Tips jawabannya, pilihlah jawaban yang mengarah ke hal yang bersih, jujur, dan tanpa korupsi. Kisi-kisi yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ciri soalnya terdapat unsur teknologi dan komputer. Tips jawabannya, pilihlah jawaban ke hal-hal yang paling maju dan paling canggih. Yang keempat yaitu profesionalisme. Ciri soalnya ada gangguan terhadap pekerjaan atau pilihan pekerjaan. Tips jawabannya, pilih jawaban yang tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Yang kelima yaitu jejaring kerja. Ciri soalnya terdapat unsur koneksi dan kinerja. Tips jawabannya, carilah jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Sebelumnya, kita sudah bahas kisi-kisi dari tes SKD Sekolah Kedinasan. Nah, selanjutnya Kak Intan akan share tips belajar dalam menghadapi tes SKD. Tes SKD ini adalah tahap awal dari serangkaian tes penerimaan sekolah kedinasan. Jadi, harus kalian persiapkan sebaik mungkin. Langsung saja kita ke tips belajar yang pertama, yaitu luangkan waktu untuk belajar secara rutin. Kalian jangan belajar satu hari dengan bertumpuk-tumpuk materi, tapi belajarlah sedikit demi sedikit, asalkan kalian lakukan secara rutin dan bertahap. Selain itu, kalian bisa buat catatan sendiri di buku, supaya lebih paham dan bisa kalian ulang-ulang kembali belajarnya. Tips yang kedua, buat jadwal belajar. Misalnya, 1 minggu pertama kalian fokus pelajari materi yang berkaitan dengan TKP. Minggu berikutnya kalian pelajari materi TWK. Kemudian, setelah itu materi berikutnya kalian bisa pelajari mengenai TIU. Atau kalian juga bisa buat jadwal belajar yang sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Misal, jadwal per hari dengan materi yang berbeda-beda. Dengan membuat jadwal belajar seperti tadi, belajar kalian akan menjadi lebih tertata dan lebih fokus pada satu bidang terlebih dahulu. Tips yang ketiga yaitu latihan soal. Ini menjadi tips yang sangat penting. Kalian bisa ikut tryout SKD Kedinasan atau bisa juga mengerjakan latihan soal dari buku. Saat kalian mengerjakan latihan soal, kalian bisa nyalakan timer. Tujuannya supaya melatih memanajemen waktu kalian sehingga terbiasa mengerjakan soal dengan durasi waktu tertentu. Latihan soal ini juga untuk mengukur kemampuan kalian serta memprediksi kira-kira berapa skor yang bisa kalian dapat. Manfaat lain dari mengerjakan latihan soal juga membuat kalian tahu materi-materi mana saja yang belum kalian pahami, sehingga perlu kalian pelajari kembali.
Tips yang terakhir yaitu berdoa. Selain berusaha dalam belajar serta mengerjakan latihan soal, juga harus diiringi dengan doa. Pasrahkan semua keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian juga minta doa restu kepada orang tua, supaya dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal SKD nanti. Yakinlah bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Yang penting, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa menghadapi tes SKD ini dengan baik. Jadi, tes SKD ini, tiap jenis tesnya memiliki passing grade atau batas lulusnya masing-masing. Peserta dinyatakan lulus passing grade atau lulus tes SKD jika ketiga tesnya berupa tes TWK, TIU, dan TKP-nya memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang ditentukan. Tetapi, jika salah satu jenis tesnya tidak lulus passing grade, maka peserta dinyatakan gugur atau tidak lolos tes SKD. Jadi, bagi kalian diusahakan lulus passing grade ketiganya ya. Sekian video mengenai kisi-kisi, tips dan trik tentang SKD Sekolah Kedinasan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!